Zilma kan nggak bisa Cina kalau Bunda suka error jadi Cina ke sekolah. Bundanya kata Cina, oh sayang banget Bu, padahal bagus materinya. Boleh sini aja Bu ke sekolah kita ngajum bareng. Ya. Di BCTI. Halo? 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 Apa ada? Halo, kumaha sih teh? Kita Kak ayo palapan. Kurang dari 5 menit lagi kita akan memulai acara kita pada pagi ini dan sudah hadir juga di sini sudah ada hampir 24 partisipan ya, dan juga di sini sudah hadir juga bersama kita, sudah bergabung ada juga kepala sekolah. Iya, abi kumaha teu ngarti Zoom itu kumaha. Ada juga pemateri kita juga sudah hadir. Terima kasih Ibu Nani Triani yang nanti kita akan sapa beliau dengan apa supaya lebih asik, tapi ada waktunya. Masih ada 3 menit lagi untuk semuanya bisa bergabung dan mempersiapkan pertanyaannya. Nah, untuk persiapan pertanyaan ini yang sudah disampaikan melalui fitur IG ataupun juga ada yang bertanya lewat Google Form yang sudah diberikan kemarin sekaligus pendaftaran, atau juga ada sekarang yang mau bertanya secara langsung juga bisa disampaikan di kolom chat ada di bawah. Ibu-ibu bisa melihat, diklik dulu layarnya, diklik layarnya, kemudian ada di bawah itu ada kolom chat. Nanti ada admin kita yang akan membantu ibu dan bapak untuk menyampaikan pertanyaan ibu dan bapak yang akan disampaikan nanti kepada pemateri. Ya, jangan lupa kita panggilnya ayah bunda kali ya. Nah, ayah bunda semuanya jangan lupa sarapan dulu supaya tidak apa namanya bahasa Sundanya biasa disebut salastri ya. Salastri. Itu biasanya membuat kepala puyeng ya, tapi saya yakin semuanya sudah pada siap untuk menerima materi dan kami panitia penerimaan peserta didik baru SDIT Hasanul Fikri 2021 dan 2022. Oke. 2 menit lagi, kita tunggu lagi ya. Mungkin barangkali bisa ada sound-sound sedikit. Asik. Sebagai pengumuman, Ibu dan Bapak, sebelum saya lupa nih, nanti untuk pertanyaan terbaik nih, makanya jangan lupa siapkan nih pertanyaan terbaiknya, karena pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah. Asik. Karena di sini kebanyakan bunda berkeluarga pasti dong ya, tapi ada juga ternyata ayah dan bunda tahu nggak? Ternyata ada kawan kuliah saya, beliau juga belum menikah, tapi beliau untuk menjadi orang tua yang baik luar biasa ya. Nah, karena itu akan ada hadiah. Hadiahnya apa? Ada hadiahnya. Ini satu lagi apa ya? Ini ada satu lagi set memasak, pasti suka banget, apalagi warnanya pink. Cuma sedikit dulu aja. Nanti ya kita share lagi. Akan kita share apa saja hadiahnya dan mungkin ada beberapa hadiah menarik lainnya yang akan disampaikan, dan tentunya itu hanya itu kita pilih dari pertanyaan-pertanyaan terbaik yang ayah dan bunda sampaikan nantinya. Oke, ada peserta dari Makassar, Masya Allah, alhamdulillah. Ada juga peserta dari Cianjur. Halo Cianjur, Masya Allah, luar biasa, terima kasih banyak. Tentunya dari Bojong Soang ada dong ya, mana Bojong Soang? Ada juga dari admin ini, ada dari Buah Batu, ada dari Katapang juga, ada dari Dago, ada dari Dago Atas, Masya Allah. Kapan kita main di kafe Dago Atas ya? Dago Atas sekarang terkenal dengan kafe ya, padahal Dago Atas itu juga tahurat, tempat hijau dan lain sebagainya. Nanti kapan-kapan boleh dong kita main bersama. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah ada di
jam 9 nih. Ibu dan Bapak, ayah dan bunda, apapun panggilannya, pokoknya semuanya tertuju pada Anda semua ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 9, marilah kita mulai acara kita ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda yang berbahagia. Selamat pagi, selamat menikmati udara yang sejuk di Selang hari ini. Masya Allah, luar biasa, tidak panas, tidak dingin, semuanya sejuk. Sepertinya semoga itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa Allah meridhai acara kita pada pagi hari ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Ayah dan bunda, kali ini bertemu dengan saya, kita ada di talk show penting pertama untuk panitia PPDB SDIT Ahsanul Fikri tahun pelajaran 2021-2022. Ayah dan bunda semuanya, tema parenting kali ini kita akan ada di parenting dua dunia, maya dan nyata. Optimalisasi dalam mempersiapkan pendidikan. Nah, apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita lalui? Nah, sebelum itu marilah kita buka dulu acara parenting kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, saya bacakan dulu susunan acaranya. Tapi saya akan disclaimer dulu nih. Ayah dan bunda semuanya, bawaan saya akan lebih ceria supaya kita juga semakin semangat dan sepertinya tidak akan mantan pembawa berita, tapi tidak akan menjadi berita straight news. Tidak akan, insya Allah lebih santai. Selanjutnya sekarang akan membacakan dulu apa saja yang akan kita lalui selama 1,5 jam ke depan. Yang pertama tadi kita pembukaan, alhamdulillah kita sudah dibuka dengan basmalah, semoga Allah meridhoi kita, amin. Kemudian yang kedua ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDIT Ahsanul Fikri, Ibu Hani Purwani. Kemudian ada selayang pandang tentang SDIT Ahsanul Fikri. Dan keempat ada pengenalan materi. Kelima ada materi tentang parentingnya dan tanya jawab diskusi, ini pasti yang ditunggu-tunggu. Lalu ada pemberian tanda mata, pengumuman PPDB dan pengumuman lainnya tentang pertanyaan terbaik. Ayo siap-siap. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, ayah dan bunda selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, insya Allah bersama saya Sofi Karimanisa akan menemani ayah bunda dalam acara talk show Parenting Dua Dunia, optimalisasi peran orang tua dan anak dalam mempersiapkan pendidikan. Alhamdulillah, insya Allah kita sekarang setelah ada sapaan perkenalan dengan saya, pastinya ibu dan bapak semua sudah kenal ya. Tadi saya Sofi, ibu dan bapak. Nah, saya juga di sini sebagai guru kelas di SDIT Ahsanul Fikri dan akan memandu acara ini. Di sini juga sudah hadir kepala sekolah dan tentunya saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu pemateri, Ibu Nani Triani. Terima kasih banyak sudah hadir, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, terima kasih banyak sudah mau berbagi dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Dan kita selanjutnya akan melanjutkan di acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kita dengarkan bersama-sama Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Sofi atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di aksala rasulullah wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini meskipun secara online, secara daring, tapi saya bisa merasakan kehangatan yang sungguh luar biasa, apalagi tadi dibuka oleh pembawa acara yang betul-betul ceria, menghangatkan pagi hari kita ini ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nani Triani, SPD MSI. Barokallah Ibu, terima kasih sekali atas bantuan yang diberikan kepada kami. Ibu bisa meluangkan waktu, betul-betul bisa meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tengah kami hari ini dan berbagi ilmu dengan kami semua.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa mengambil manfaat ya Bapak Ibu semua pada pagi hari ini dari beliau. Saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang sudah ikut bergabung pada hari ini. Mungkin ada di antara kita yang belum mengenal ya, masih ada yang mungkin masih mencari-cari sekolah, atau ada juga ayah dan bunda yang orang tua, memang orang tua dari siswa kami di sini. Alhamdulillah selamat bergabung. Kita akan belajar bersama hari ini. Tidak hanya ayah bunda yang akan belajar sehari ini, guru-guru pun sama, semua ikut terlibat di sini, ikut belajar di sini. Ya, Bapak, Ibu sekalian, ayah, bunda, kita tahu 3 pilar pendidikan yang menunjang pada keberhasilan pendidikan seorang anak. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga adalah sekolah. Jika 3 pilar ini bergabung, berpadu, bersinergi, maka insya Allah pendidikan anak-anak kita akan melejit luar biasa. Tapi tentu saja harus ada kesamaan antara visi keluarga dengan visi misi sekolah tentunya. Kalau visi misi keluarga dengan visi misi sekolah berbeda, saya yakin kita akan berada di jalur yang berbeda dan kita tidak akan pernah menemukan titik yang sama untuk memberikan pendidikan. Saya pastikan jika Bapak Ibu mencari sekolah, samakan dulu visi misi keluarga dengan visi misi sekolah. Sama atau tidak? Kalau sama, mari kita berjuang bersama, bergerak bersama. Tentu saja maka tidak hanya sekolah yang berusaha, kita amat sangat memerlukan peran serta keluarga, peran serta orang tua, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah. Fenomena sekarang tidak sedikit karena sekolah full day, anak-anak seharian berada di sekolah, orang tua tidak terlibat langsung dan tidak terlibat dalam pendidikan anaknya. Saya yakin meskipun Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang mempunyai kegiatan di luar sana cukup menyita waktu, tetap masih bisa terlibat dengan pendidikan anak-anaknya, dengan pendidikan proses pembelajaran anak di sekolah. Hal ini pasti terasa sekali pada saat kondisi pandemi saat ini ya, Ayah, Bunda ya. Wah, bagaimana keluhan-keluhan orang tua ya, ada yang daring menjadi darting ya, ada yang akhirnya orang tua yang menyelesaikan pekerjaan anak-anaknya karena supaya cepat beres gitu. Seperti itu. Jadi pada akhirnya yang ada malah kita tidak mendapatkan target dari apa yang kita harapkan. Yang ada hanya pokoknya beres, pokoknya ada nilai, pokoknya selesai. Apakah ini yang diharapkan? Tentu tidak. Ya. Meskipun pembelajaran daring, kita tetap mengharapkan target-target pembelajaran itu tetap tercapai. Target pembelajaran itu sendiri tidak hanya dari nilai akademis, target pembelajaran itu sendiri tidak hanya dari selesai tugas, tapi ada hal-hal lain yang kita inginkan dalam proses pembelajaran tersebut. Kedewasaan, kematangan, kemandirian, kejujuran, daya tahan, semua itu tentu saja tetap harus kita upayakan dalam proses pembelajaran selama masa pandemi ini. Dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh sekolah. Tentu saja keterlibatan orang tua di rumah tetap harus ikut serta agar semuanya ini bisa terjalin dengan baik. Kami SDIT Hasanul Fikri tetap berusaha agar meskipun proses belajarannya adalah belajar daring, tetapi orang tua tetap bisa terlibat tanpa mengganggu hal-hal yang lainnya. Kami sadar betul, orang tua di rumah itu bukan guru. Kalau guru di sekolah kan sudah biasa ya Bu ya, ya Pak ya, pegang anak-anak banyak, ada sampai 20 orang, 25 orang gitu. Jadi sudah terbiasa, sementara Ibu di rumah tidak terbiasa dengan seperti itu. Jadi kami amat mengerti hal ini. Dan tentu saja meskipun kondisi seperti ini terjadi, tetap kita ingin keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak bisa tetap terjalin.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, selamat menimba ilmu, selamat berbagi. Ya, kita sekarang di sini juga berbagi ilmu. Semoga semuanya bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khair, Bu Hani sudah menyampaikan sambutannya. Masya Allah, ada banyak sekali. Kalau bahasa Sundanya katanya mundel ya. Dari sambutan ini mundel sekali apa yang bisa kita dapatkan. Bahwa tadi ada beberapa poin yang saya catat. Itu ada tentang pendidikan itu katanya tidak hanya transfer ilmu begitu ya Bu ya. Ada kedewasaan, ada kemandirian, ada daya tahan yang harus kita timbulkan. Nah, ini perlu juga kolaborasi antara orang tua dan juga anak dan juga sekolah. Nah, bagaimana caranya mengoptimalisasi itu? Nah, coba kita akan kupas tuntas hari ini. Tapi sebelum itu kita juga ingin mengenal dulu dong bagaimana tentang lembaga sekolah ini, SDIT Hasanul Fikri ini, karena tadi juga sudah disampaikan kepada Bu Hani bahwa SDIT Hasanul Fikri tentunya ayah dan bunda semuanya ingin memaksimalkan potensi anak-anak, ingin memenuhi kebutuhan akan hak pendidikan anak-anak dengan baik. Nah, maka dari itu coba kita ingin tahu juga dong, kita ingin mengetahui juga bagaimana tentang SDIT Hasanul Fikri secara gambaran besarnya SDIT Hasanul Fikri berjalan dan bagaimana lembaga ini mencoba untuk menghadirkan pendidikan yang memang yang dibutuhkan oleh anak-anak dan juga selaras dengan visi misi ayah dan bunda di rumah semuanya. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan selayang pandang tentang SDIT Hasanul Fikri yang akan disampaikan oleh guru-guru SDIT Hasanul Fikri juga. Sambil berkenalan kita ada Ibu Azizah Karimah dan juga ada Ibu Siti Holidah. Selamat datang Ibu Azizah Karimah, Hanifah, dan juga ada Ibu Siti Holidah. Nah, sedikit perkenalan dulu nih. Boleh tepuk tangan dong, boleh? Oh, Masya Allah, ada yang tepuk tangan. Oke. Alhamdulillah, Ibu Siti Holidah dan Ibu Azizah Karimah, ini kita perkenalkan dulu. Ini yang sebelah saya persis, atau yang ada di sebelah mana ya? Sebelah kiri layar mungkin ya. Ada di sebelah kiri layar ini adalah Ibu Azizah Karimah MSI, betul? MPD. Oh, MPD. Beliau adalah Master Matematika, Masya Allah. Ada Master Matematika dari SDIT Hasanul Fikri, hebat kan? Boleh tepuk tangan lagi. Dan juga ada Ibu yang sekarang juga sedang kuliah, Masya Allah. Bayangkan, ibu-ibu semuanya di holiday ini masih ada bersama saya. Kemudian masih juga menyelesaikan pendidikan di mana Ibu? Jurusan PGSD, Masya Allah, semakin ingin profesional untuk mendidik anak-anak sehingga tiada hari tanpa belajar ya Bu ya, tiada hari tanpa belajar karena belajar tuh dari minal mahilah, Masya Allah. Ada juga udah Kalau gitu kita akan mendengarkan ayah dan bunda semuanya yang pandang dari yang SDIT Hasanul Fikri. Silakan. Ya Bunda, di sini saya biasa dipanggil dengan Iza kalau di Hasanul Fikri ini. Alhamdulillah sudah 5 tahun saya sudah jadi proses pembelajaran tersendiri untuk saya mengenal bagaimana sistem pendidikan SD itu sebaiknya. Nah, sebaiknya mungkin ayah Bunda di sini ada yang belum pernah kesini atau ada yang orang tua yang di Hasanul Fikri ya. Jadi Hasanul Fikri merupakan salah satu sekolah dasar Islam terpadu. Artinya itu kita menggunakan gabungan kurikulum dinas dan kurikulum yayasan. Jadi kalau misalnya di Hasanul Fikri ini mungkin jam pelajarannya lebih banyak. Nah, kemudian programnya juga ada program tambahan. Tujuannya satu untuk mengembangkan perkembangan dirinya. Jadi visi sekolah kami adalah tadi menyesuaikan anak-anak agar berkembang potensinya sesuai dengan tugas perkembangan dirinya. Tentunya ini menjadi catatan penting. Nah, jadi kita setiap menentukan juga untuk kurikulum pembelajaran itu dipisah, Bu. Jadi tentunya target kurikulum di kelas 1 itu akan berbeda dengan kelas 2. Makanya mungkin menjadi catatan ya kenapa Hasanul Fikri menerima siswa itu dengan usia minimal 6,5 tahun.
Nah, Ada karena kematangannya ya. betul, karena kita targetnya itu target kurikulum untuk tugas berkembang siswa usia 7 tahun berbeda dengan yang 6 tahun. Oke. Ya, nanti juga akan ada program-program unggulan nih yang akan dijelaskan oleh Bu. Nah, iya nih, betul. Ada program unggulan apa saja yang memang dihadirkan oleh SDIT Hasanul Fikri untuk melaksanakan misi dan misinya tadi ya. Boleh disampaikan oleh Bu Siti. Silakan Bu Siti. Terima kasih Bu Sofi. Ya, ya Bunda, selamat pagi, Assalamualaikum. Insya Allah di sekolah kami, SDIT Hasanul Fikri, ada beberapa program unggulan. Yang pertama adalah Pengling. Nah, untuk Pengling sendiri ini diadakan setiap 1 semester sekali. Tujuannya adalah untuk bagaimana anak-anak merasakan belajar langsung, secara langsung. Kemudian yang kedua adalah tahfiz. Nah, untuk tahfiz, alhamdulillah di kita juga sudah ada. Jadi rutin insya Allah bagi anak yang sudah hatam 1 juz atau 2 juz nanti akan ada di sidang tahfiz untuk pengujiannya Bu Sofi. Kemudian yang selanjutnya ada mabit juga. Nah, mabit ini adalah yang paling ditunggu-tunggu loh Bu Sofi. Oh ya? Iya. Mabit itu adalah acara yang anak-anak itu dari kelas bawah itu udah menunggu karena cerita-cerita dari kakak-kakaknya ya. Wah, Isinya apa wah, luar biasa di mabit itu di samping ada sound trialnya, kemudian juga ada materi yang khusus. Tetap rupiah Dan, ya yang jadi kemudian juga ada utamanya ya. permainan-permainan. Nah, itu yang anak-anak itu berupaya seolah-olah betah gitu di sekolah. Jadi cerita ke adik-adik kelasnya. Jadi itu kan untuk program mabit sendiri untuk khususnya kelas 5 dan kelas 6. Iya. Kemudian selanjutnya ada eskul. Nah, kalau eskul itu ayah bunda dibagi menjadi 2, yaitu eskul pilihan dan eskul wajib. Ya, untuk eskul wajib yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semuanya wajib mengikuti yaitu pramuka. Nah, itu diadakannya setiap hari Jumat. Ya, kalau eskul pilihan itu untuk anak 3 ke atas. Jadi itu untuk sesuai dengan minat dan bakat anaknya. Jadi ada 5 Bu. Jadi yang adalah tahsin ya, tahsin. Kemudian yang kedua ada futsal. Anak laki-laki ini biasanya yang suka ikutan ya. Iya, itu mayoritas anak laki-laki. Kemudian juga ada ini Bu Ija, jujitsu, bela diri. Iya, itu alhamdulillah bahkan di kelas kita itu ada yang jadi juara ya tingkat nasional. Masya Allah. Gitu. Ya, kemudian yang lainnya ada tata boga nih bagi anak-anak ahwat ataupun putra dan putri juga ada. Jadi dikembangkan bakatnya sesuai dengan keinginan anak-anak. Dan yang terakhir adalah seni rupa. Nah, itu ya. Alhamdulillah itu ada. Dan kemudian ada program khusus Bu, satu lagi yaitu program market day. Market day itu apa itu? Anak-anak dilatih untuk berjiwa entrepreneur. Jadi berjualan gitu. Jadi bergantian. Anak kelas 1 misalkan sekarang yang berjualan, yang membelinya adalah kakak kelasnya. Semua kelas ya terlibat. Jadi latihan berniaga. Iya, betul ya sekali Bu Sofi. Oke, Oke, tadi juga ada tahfiz, ada jadi sebetulnya untuk SDIT Hasanul ini memang yang lebih banyak menjadi program unggulannya ini adalah tentunya tentang keislaman ya, tahfiznya, kemudian ada BTAP tahfiz, kemudian ada fikih juga dan lain sebagainya yang disesuaikan tentunya oleh dengan kematangan kemandirian dan kemampuan anak-anak peserta didik seperti ini. Jadi insya Allah anak lulusan-lulusannya seperti apa nih? Boleh diceritakan nanti sama Ibu? Ya, alhamdulillah mungkin sudah berapa tahun ya, saya 2 tahun sebagai wali kelas kelas 6 ini sudah melihat beberapa lulusan-lulusan dan cerita alhamdulillah Bu, kalau SD kan mungkin nggak kelihatan ke anak-anak ya. Jadi kelihatannya suka main aja dan jadi nggak kita bisa ternyata dari usia mereka pas SD itu mereka itu bisa jadi jadi presiden, jadi apa. Jadi di sini kita berfokus untuk bagaimana menanamkan sebaik-baiknya fondasi. Alhamdulillah kita juga salah satu alumni sudah mau berangkat ke Turki ya. Masya Allah. Persiapan. Untuk sekolah lanjut sekolah kuliah seperti itu? Baru tahun sekarang karena kita angkatan ke-13 sekarang. Alhamdulillah. Insya Allah. Itu juga sudah banyak Bu. Jadi dari kita tidak hanya lulusan itu hanya pesantren, tapi banyak juga yang mereka berhasil masuk di sekolah-sekolah negeri yang bergengsi ya di Kota Bandung. Oke. Sekarang nih daring nih Ibu dan Ibu nih. Boleh dong dijelaskan kepada
para ayah dan bunda di sana, bagaimana sih kondisi daring di SDIK Hasanul Fikri yang tentunya kita semua tahu pandemi ini tidak hanya terjadi di Bojong Soang ya, Mbak ayah dan bunda, tapi terjadi skala dunia ya. Makanya bagaimana nih akhirnya SDIK Hasanul Fikri ini mengembangkan pola pembelajaran secara daring? Boleh barangkali dijawab. Ya, baiklah ayah bunda, mungkin saya akan menceritakan tentang bagaimana di kondisi daring sekarang. Walaupun kondisi COVID, insya Allah kami di sini sebagai guru akan memberikan yang terbaik tentunya Bu Sofi untuk anak-anak didik Hasanul Fikri. Di antaranya di sini ada program kebiasaan pagi. Nah, untuk program kebiasaan pagi kita tidak hanya memberikan materi kepada anak-anak, tapi juga menanamkan rasa jiwa rohaninya kaya gitu dengan cara yaitu anak-anak dibiasakan untuk sholat duha, kemudian untuk tilawah. Nah itu dan juga menyetorkan doa-doa ya, doa-doa harian, kemudian doa sholat juga karena kan sholat itu wajib. Kalau kondisi luring kita bisa mudah ya mengevaluasi cara sholat berjamaah, kita betulkan bacaannya. Nah dalam kondisi daring sekarang kami bisa mengontrolnya dengan cara anak-anak voice note gitu, voice note ya. Kemudian untuk bentuk pembelajarannya, insya Allah guru memberikan materi berupa video pembelajaran, berupa itu PPT ataupun ya seperti itu ya. Kemudian untuk waktunya mungkin daring itu biasanya anak-anak dimulai dari jam 8, kalau untuk kelas bawah itu sampai jam 11 maksimal. Tapi anak-anak sungguh luar biasa karena ini kerjasama dengan orang tua ya. Jadi orang tua itu sangat dibutuhkan sekali untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi insya Allah kalau orang tuanya yang mendukung, insya Allah anaknya juga alhamdulillah semangat untuk belajar. Jadi kembali semuanya pembelajaran daring ini menjadi pembelajaran juga bagi semua orang aspek ya, betul, karena untuk lembaga juga orang tua dan juga anak-anak semua saling berkolaborasi untuk menciptakan keselarasan dan juga kemandirian itu ya dalam belajar. Betul sekali, ya. Mungkin kalau kelas atas agak berbeda, Bu. Karena kelas atas itu cenderung anak-anaknya udah mandiri ya, megang gadget, bahkan mungkin lebih dari kita ya, Bu, ya. Kadang gurunya kalau canggih tuh mereka lebih canggih gitu. Akhirnya untuk kelas atas sendiri itu berupaya untuk memberikan pembelajaran yang berubah. Jadi kalau misalnya dulu kita hanya berfokus pada tulisan, mengerjakan tugasnya Bu. Kalau zaman dulu tertulis ya, tapi sekarang itu kita menggunakan beberapa platform. Jadi platformnya itu seperti Quizizz, jadi Kahoot, atau bahkan yang paling misalnya anak-anak itu mengadakan kuisnya itu di grup. Jadi kayak cepat tepat gitu. Jadi kalau misalnya cepat tepat di grup itu mereka bisa diberikan guru nanti siswa mencatat siapa yang menjawab dengan benar gitu. Jadi ada jiwa hadir. Jadi kita berupaya agar teman-teman dan guru itu tetap hadir dalam proses pembelajaran. Karena tidak interaktif ya. Karena tidak hanya satu belajar sendiri di rumah dalam keadaan nggak ngerti berarti ngajarin mereka ya udah nangis aja kan biasanya gitu ya tapi daring gitu kan kalau bagaimana pencapaiannya sejauh ini jadi ini jadi bagaimana kan untuk semua kelas ada sebelum memulai tahun ajaran itu kita akan evaluasi dulu dari kurikulumnya jadi ketika kita tahu ini pandemi juga kita mengurangi proses pembelajaran jadi difokuskan bagian yang pentingnya. Seperti kalau matematika itu kita berfokus pada latihan hitung-hitung. Jadi disesuaikan ya, sesuaikan. Karena kan jam belajar juga berkurang ya. Jadi itu. Kemudian untuk pembelajaran kita coba aplikatif seperti kita menggunakan alat APD di rumah. Dan ada bahan-bahan di rumah, bilangan bulatnya kita menggunakan korek api untuk beberapa pelajaran. Nah, yang penting itu adalah kita berupaya untuk menjaga supaya anak-anak tidak jenuh, tidak bosan dan hadir. Nah, yang jadi PR-nya Bu, kelas atas itu udah banyak anak-anak yang suka kabur-kaburan. Nah, jadi kadang mereka suka hilang dikejar-kejar tugasnya nih. Kira-kira gimana tuh solusinya akhirnya? Ini penting
pentingnya kenapa kita berupaya untuk tetap komunikasi dengan orang tua. Jadi walaupun kelas 6 nih udah ternyata sudah dewasa ya, tapi tetap komunikasi dengan orang tua itu jadi salah satu catatan penting gitu. Karena orang tua itu jadi kunci kita tahu kondisi anak di rumah. Ada yang anaknya tidak mengumpulkan tugas, ternyata anaknya itu bukan sekedar ada bisa, tapi dia itu nggak ada masalah apa, ada yang keluarga yang sakit. Jadi kita berupaya untuk terus berkomunikasi dengan orang tua dan tetap hadir ke dalam anak selama proses pelajaran. Oke. Ada pesan kesan boleh selesai dari guru ya dari Hasanul Fikri, bagaimana mungkin perbedaannya kalau pernah mengajar sebelumnya di yang lain, apa boleh sedikit aja kesan dan pesannya. Serunya ada dari Hasanul Fikri gitu kan. Lebih ya kalau saya mungkin sebelum itu kan basicnya matematika Bu ya. Jadi pertama akhirnya terjun ke SD, apalagi nih SD Islam, dan mulai dari betapa merasakannya kalau mungkin udah biasa ya kalau ngobrol-ngobrolnya tuh kita udah rasa saya tuh kalau mereka lulus tuh nangisnya kayak ngobrolnya karena merasa dan mereka itu jadi ada mereka bisa nggak ya materinya, tapi gimana kondisi di rumahnya itu mungkin ya perbedaan terjadi nih ketika pandemi ini. Apa ya, tidak ingin mengulangi, ingin menjadi guru yang tidak hadir gitu ya. Jadi nanti mereka karena pandemi nggak ngerasa nih siapa guru kelasnya. Jadi semoga kita bisa tetap hadir dalam kondisi anak-anak. Nah, jadi pesannya pokoknya buat Bapak Ibu, ayah, bunda yang belum tahu asal-asal Fikri, silakan untuk bertanya. Jangan ragu ya, bisa datang langsung, bisa mengenalkan nanti yang ada di HRD juga. Insya Allah kita sangat terbuka, kita sama-sama ingin menghadirkan generasi terbaik di masa depan. Sini nih, Bu Siti, gimana nih? Kalau dari saya mungkin merasakan gitu ya, iklim kekeluargaan yang sangat mendalam. Di sini keluarganya sangat Ibu Sophia, jadi kita itu serasa keluarga. Gitu. Bahkan ada anak-anak yang kalau dia suka kangen juga ya. Jadi Hasanul Fikri ini dibuat sholat di rumah. Nah, betul ya. Anak-anak kelas 1 ya, saya berpesan karena insya Allah kita akan membantu tentunya dengan dukungan orang tua. Oke, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih banyak Ibu Siti dan juga Ibu Ita, pemaparan yang luar biasa dari Hasanul Fikri. Kalau ada yang mau daftar nih, ada yang mau daftar atau mau bertanya-tanya, mau main juga nggak apa-apa, karena tadi kita juga menyebutkan bahwa SD Hasanul Fikri ini seperti rumah, like a house. Kita semua ini nanti open di mana Bu? Ngomong ada bulannya di sini deh. Nanti kita bicarakan lah itu mungkin ya di lain kesempatan. Tapi terima kasih banyak. Kita untuk Bu Iza dan Bu Siti, kita di sini ada guru piket ya yang kalau misalnya ada yang mau main dan lain sebagainya. Dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai jam 8 sampai jam 2 siang. Pada dunia yang jadi pendek waktu ada menolaknya untuk menjaga jarak kondisivitas. Kalau gitu, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Hari ini masih ada yang PAT. Selamat bertugas kembali ibu-ibu guru semuanya. Dan kalau saya boleh, nanti kita masih bergabung aja buat karantina ya, Mas. Barangkali karena anak-anak juga barangkali mau bertanya juga nanti kita boleh. Oke, baiklah, terima kasih banyak. Boleh menyampaikan salam. Terima kasih kepada ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau dari boleh dong kasih dulu tepuk tangan ya Bapak, Masya Allah. Oke, tadi saya dari ada satu benang yang saya ambil, bukan benang dari bajunya ya, mohon maaf. Tapi dari perkataannya, ini ada bahwa tadi disampaikan SD Hasanul Fikri benar-benar ingin mencoba untuk menghadirkan yang memang berkualitas dengan tentunya mengkolaborasikan pendidikan tersebut dengan orang tua tadi ya, tidak hanya anaknya saja, tidak hanya anaknya diberikan kepada sekolah seperti itu ya dan lain sebagainya, tapi hal itu juga perlu kolaborasi. Dan saya jadi teringat salah
generasi yang lemah, tentang bagaimana kita harus menciptakan generasi-generasi setelah kita. Ini ada di surah An-Nisa ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Dan insya Allah visi misi dan semua yang ada, semua yang kita laksanakan, semua yang kita lakukan di SD Hasanul Fikri benar-benar ingin memaksimalkan potensi anak-anak dan juga ingin mengejawantahkan atau mengaplikasikan ayat-ayat atau surat yang ada di Al-Quran, dan salah satunya adalah tentang jangan pernah sekali-kali meninggalkan generasi yang lemah. Tapi bagaimana caranya tidak meninggalkan generasi yang lemah kalau misalnya pincang, misalnya hanya orang tua tanpa didampingi lembaga ahli misalnya, atau hanya lembaganya saja, orang tua menyerahkan begitu saja kepada sebuah lembaga pendidikan. Apakah seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, terutama juga pertanyaan tentang daring, pertanyaan tentang yang sudah ditanyakan yang sudah kita sampaikan, akan kita kupas tuntas hari ini bersama Ibu Dr. Nani Triani, SPD MSI. Dan boleh dong diminum Ibu Nani, supaya saya bisa menyapa. Apakah sudah ada Ibu Nani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam Bunda. Oh ya, saya panggilnya Bunda, terima apa nih? Halo? Suaranya ya, suaranya ya. Mereka sudah diperhatikan video yang udah ya? Ada? Oke. Sambil menunggu, barangkali Bunda Mas sudah bisa bergabung, barangkali kan coba boleh dites dulu suaranya. Assalamualaikum Ibu Sofi dan semuanya. Alhamdulillah. Bunda, gimana nih, saya panggilnya Bunda atau Ibu Nani, Ibu Dokter atau apa nih? Bebas. Apa saja Bebas. boleh. Boleh saya panggil Bunda aja? Iya. Jadi ayah dan bunda semuanya kali ini alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih banyak, jazakumullahu khair katsir. Barakallahu fi. Semoga Allah memudahkan semua urusannya, memberikan kesehatan dan juga aduh, saya jujur aja nih, ayah dan bunda saya agak deg-degan sebetulnya karena berhadapan langsung dengan Bu Dokter nih ya. Alhamdulillah. Oke, sedikit perkenalan, tapi Bunda ini tidak memberikan CV-nya kepada saya. Jadi kalau saya akan membacakan atau saya akan menceritakan tentang Bunda yang saya tahu aja kali ya. Bunda ini Bunda ini sekarang sedang bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, betul ya Bunda, sebagai pengawas SLB, PLB. Kemudian Bunda ini S1-nya di Jakarta, kalau tidak salah, jurusan pendidikan luar biasa. S2-nya psikologi, betul Bunda? Ya. Dan S3-nya selesai kemarin di jurusan di UPI ya Bunda ya, tentang bimbingan konseling. Masya Allah. Kita bicara dengan seorang dokter ini, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong semuanya, Masya Allah, alhamdulillah. Oke. Bunda, gimana nih tadi tentang acara hari ini, yaitu tentang parenting dua dunia. Sudah banyak banget yang bertanya Bunda tentang parenting ini, tentang dua dunia ini. Kita tahu juga bahwa pendidikan sekarang ini berubah. Asalnya tadi mungkin agak menjauhkan anak-anak dari gadget seperti itu, kemudian tapi sekarang harus ada love and hate tentang gadget.
kita harus love tentang gadget, kadang juga kita menjadi hate tentang gadget, atau juga ada juga yang daring ini bikin darting katanya, karena saya bukan guru tapi saya harus mengajar, ini bagaimana katanya seperti itu ya. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya nih Bunda. Nah, untuk itu untuk mengefektifkan waktunya, bagaimana kalau sekarang waktunya akan saya serahkan kepada Bunda Nani Triani. Baik, terima kasih Ibu Sofi Karimanita atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hani sebagai Kepala SDIT Ahsanul Fikri dan staf, dan Bapak Ibu Guru maksud saya. Dan yang saya banggakan Ayah, Bunda, dan Teteh atau Akang-akang serta talk show pada pagi hari ini. Ya. Baik, Ibu Sofi dan teman-teman semua, Ayah, Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada masalah? Clear, Bun. Baik, terima kasih kalau jelas. Subhanallah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kakak-kakak, teteh yang karena tadi disampaikan oleh Ibu Sofi ternyata ada yang belum menikah tapi ingin mendapatkan apa ya? Ada Bu. Guru-guru di SDIT juga ada yang belum menikah nih katanya Bu. Oh, ya. Tapi ingin mencoba memahami bagaimana nanti menjadi calon ayah atau bunda yang baik begitu ya. Betul. Tadi kita sudah dengar bersama dan lihat juga bagaimana penampilan ibu-ibu guru yang sangat atraktif begitu ya, sangat luar biasa menurut saya. Tadi juga selayang pandang yang diberikan sungguh memberikan informasi yang luar biasa. Dan saya karena tadi disampaikan juga oleh Ibu Sofi, saya sebagai pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi yang sangat luar biasa tentunya kepada SDIT Ahsanul Fikri. Karena terima kasih banyak Bunda. Karena kenapa saya katakan sangat luar biasa, tidak semua sekolah mau. Masalahnya mau, karena dengan melakukan atau melaksanakan kegiatan ini mengharuskan energi tersendiri begitu ya. Artinya mau capek lembaga SDIT ini, teman-teman guru ataupun stafnya. Atau tidak semua sekolah mau melakukan, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menurut saya menjadi bagian atau bukti dari SDIT bertanggung jawab atas kualitas pembelajaran dengan menyampaikan tadi program yang secara holistik ya, mulai dari ekstrakurikulernya, prestasinya, program pembiasaannya, dan yang terpenting yang sangat luar biasa adalah tadi disampaikan bahwa program-program itu sangat memperhatikan kematangan anak, fondasi, lalu potensi anak. Artinya kalau saya punya anak masih kecil, usia sekolah dasar, mungkin saya tidak akan segan-segan akan menyekolahkan ke SDIT. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Yang terpenting bukan baca tulis hitung, bukan pengetahuannya, tetapi ketika para guru memberikan pembelajaran dengan mempertimbangkan kematangan dan fondasi-fondasi lainnya, serta memberikan layanan sedang potensinya, itu yang justru tunas untuk keberhasilan seorang anak atau peserta didik. Itu mungkin sekedar apresiasi dari saya atas nama Dinas Pendidikan ya tentunya ya, karena ini berkaitan dengan pendidikan. Masya Allah, terima kasih. Mungkin bisa ini ya, karena kita akan berdiskusi, akan ngobrol-ngobrol santai ini dengan Ayah Bunda. Bisa di share screen mungkin beberapa gambar-gambar yang saya buat? Ya, di share screen. Ya. Baik, Bapak Ibu atau Ayah Bunda sekalian, saya punya beberapa gambar. Mungkin di slide show saja Bu Sofi biar tidak membuat pusing yang melihat.
Di slideshow ya. Iya. Yap. Sudah, Bun? Bapak sekalian atau ayah bunda yang sangat saya banggakan, tadi di antara peserta itu ada beberapa bapak. Itu saya apresiasi juga karena jarang sekali jika berkenaan dengan parenting itu ada ayah. Jadi ayah-ayah yang hadir pada pagi hari ini ayah-ayah yang sangat luar biasa menurut saya karena biasanya suka menyerahkan biarlah itu urusan ibu begitu, urusan istrinya, urusan ibu anak-anaknya gitu ya. Tapi tadi saya lihat di partisipan melihat ada beberapa bapak luar biasa. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita semua untuk mendapatkan pendidikan yang bagus tentunya. Sesuai dengan permintaan dari panitia, meminta saya untuk menyampaikan tentang parenting era 2 dunia. Aduh, rada rewas juga ya. Era 2 dunia. Saya ada gaib dan tidak gaib begitu ya. Ternyata arahnya kepada luring dan daring karena kondisi wabah, musibah ini ada dunia maya dan nyata, artinya ada pembelajaran secara luring, ada pula secara daring, dan bagaimana sekolah ataupun orang tua dapat mengoptimalisasi pendidikan sekalipun ada di era maya dan nyata atau laring dan during begitu. Di slide berikutnya saya memberikan gambaran bahwa kita semua orang tua sangat mengharapkan bahwa anaknya itu jauh lebih baik dari dirinya, dari orang tua. Karena itu tidak sedikit ayah bunda yang ingin menyekolahkan itu pasti mencari sekolah mana sih yang bagus, sekolah mana sih yang ideal begitu ya. Lalu apa saja yang disiapkan oleh saya sebagai orang tua. Nah, fokus kepada sekolah mana yang harus dipilih oleh kita semua sebagai orang tua, tentunya satu memiliki program yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tadi saya mendengar dari Ibu Siti dan siapa saya lupa lagi, mohon maaf. Tadi sudah menyampaikan program-program yang dilakukan atau dilaksanakan di SDIT ya, yang sangat luar biasa menurut saya. Itu pertimbangan yang memang sebaiknya dipertimbangkan oleh orang tua begitu. Lalu berikutnya juga sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang asal-asalan, asal ada saja, asal jadi aja. Programnya rutinitas saja. Penting pukul 7.30 masuk, pukul 12 selesai, anak hanya mencatat, itu selesai. Ada pemandangan seperti itu. Dan tentunya kita sebagai orang tua harus hati-hati gitu ya. Jika ada program seperti itu, sudah segeralah berpindah ke sekolah lain. Kita cari sekolah yang memang betul-betul concern, betul-betul mau mengembangkan potensi putra-putri kita tentunya. Di slide berikutnya digambarkan juga ketika orang tua sudah berupaya mencarikan sekolah yang terbaik. Ya ternyata di 2 tahun ini kan tadi disampaikan juga oleh Bu Sofi, tidak hanya di Bojong Soang gitu, ternyata seluruh dunia gitu. Ada musim 19. Ini ada permasalahan lagi tersendiri begitu. Tadi orang tua sudah menyiapkan sebetulnya, ambillah sekolah yang bagus gitu dengan berbagai pertimbangan yang ada. Ternyata ada masalah baru yaitu di COVID-19. Namun demikian kita tidak perlu pesimis begitu. Kita tetap berikhtiar dan tentunya nanti tawakal ketika sudah berikhtiar atau berusaha. Nah, saya mohon maaf ini banyaknya gambar karena saya senang menggambar karena saya dulu juga adalah mantan guru TK di Istiqomah. Jadi saya senang gambar-gambar. Mohon maaf ini jadi gambar terus. Di slide berikutnya saya kasih gambaran juga. Di kondisi COVID ini akhirnya ayah bunda, orang tua itu pada bingung begitu. Bingung dengan adanya pembelajaran secara daring. Yang awalnya kalau secara luring, ibu bapak tinggal mengantarkan ke sekolah, lalu bapak ibu guru memberikan layanan, selesai. Begitu kurang lebih seperti itu. Walaupun pasti ada bimbingan atau bantuan yang diberikan ketika di rumah. Sekarang sebaliknya, daring ini anak semuanya di rumah begitu. Bagaimana membantu tugas atau PR yang diberikan guru itu juga perlu energi tersendiri begitu ya. Walaupun tadi yang disampaikan oleh
Ibu Siti dan aduh saya lupa lagi, mohon maaf, ada blended learning nampaknya. Di SDIT itu ada pembelajaran yang dikombinasi antara luring dan daring, di mana juga di apa namanya difokuskan adanya komunikasi antara sekolah dengan orang tua di rumah. Tetapi ketika berbicara di rumah, ketika berbicara bagaimana guru orang tua membantu anaknya, ini ada saya kasih sedikit tulisan apersepsi. Apersepsi ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh guru sebelum memulai pelajaran sebetulnya. Nah, karena orang tua itu tidak semuanya guru, tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan, bahkan jika sekalipun orang tuanya adalah guru, tetapi kadang-kadang untuk memberikan pembelajaran kepada anak itu agak kurang optimal karena kadang-kadang anak lebih nurut kepada bapak ibu gurunya di sekolah. Nah, oleh karena itu ada beberapa yang harus kita sama kerjakan baik oleh guru maupun orang tua. Tolong nanti SDIT berikan pemahaman para orang tua tentunya bagaimana cara memulai pembelajaran begitu sehingga terjadi yang disebut dengan apersepsi. Sebagai contoh, ketika anak harus melaksanakan pembelajaran pukul 8, lalu jam menunjukkan sudah pukul 8 begitu. Kita belum berbicara tentang mediasi ya, baru tentang bagaimana pembelajaran. Anak langsung disodorkan buku dengan tugas-tugas yang disarankan oleh sekolah, oleh guru tentunya. Tidak melakukan persepsi sehingga anak merasa tercerabut, merasa terperkosalah hak bermainnya begitu. Itu yang harus hati-hati. Yang ideal adalah anak diberikan dulu apersepsi namanya. Persepsi itu bagaimana membuka secara perlahan sebelum masuk kepada pembelajaran yang sesungguhnya. Begitu bahasa ringkasnya. Nah, orang tua di sini diharapkan mampu memberikan pembelajaran di rumah dengan baik gitu. Nah, orang tua karena di Islam juga dikatakan bahwa madrasah aula atau pendidikan awal itu tentunya ada di rumah dan ada di orang tua, maka lakukanlah beberapa hal yang saya tuliskan di sini begitu ya. Pertama, jika akan memberikan pembelajaran supaya anak juga merasa nyaman belajar dengan ayah bunda, maka lakukanlah dengan sentuhan emosional atau attachment. Attachment itu kehangatan. Jadi anak sentuh dulu. Contohnya anak sedang nonton, ibu bapak orang tua atau ayah bunda sekalian tidak bisa langsung mengajak anak yang lagi nonton misalnya Doraemon, lantas langsung diajak untuk belajar. Sentuhan emosional diantaranya yang bisa kita lakukan adalah ibu bapak kita semua mencoba masuk dulu di dunia anak itu. Paling tidak menanyakan misalnya, adek lagi nonton Doraemon ya? Rame nggak dek? Bagus nggak dek? Sampai anak ada sedikit komunikasi, paling tidak sudah merasa satu frekuensi antara orang tua atau orang dewasa di rumah dengan anak. Setelah itu baru disampaikan bahwa hari ini kita akan belajar. Itu yang dimaksud dengan attachment atau kehangatan. Lalu memfasilitasi terbangunnya persahabatan saat belajar. Jadi di sini tidak seperti orang yang serba tahu dan paling tahu kepada anaknya. Tetapi bila perlu tanya atau berunding kepada anak, kalau menurut adik gimana? Kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Kalau misalnya pelajarannya matematika, 2 tambah 2 berapa? Kalau kata adik berapa? 6, Bun. 6. Coba gimana berhitungnya sampai 6. Tapi dengan bahasa-bahasa anak tentunya ya. Nanti di sana akan terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang berikutnya melakukan perekaman pengalaman anak. Di sini diperlukan karena untuk memberikan informasi kepada guru sampai sejauh mana. Walaupun dengan bahasa ayah bunda saja, tidak usah dengan bahasa bapak ibu guru. Jadi misalnya anak sudah mampu melakukan atau belum melakukan, atau anak mampu melakukan tetapi dibantu gitu untuk beberapa halnya, silahkan dituliskan begitu Bu, Pak. Yang berikutnya memberikan kabar gembira dan peringatan. Artinya bagi orang tua
yang menjadi guru di rumah begitu ya, harus memberikan apa clue-clue atau batasan-batasan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Kalau bahasa Bung Rin itu adalah autoritatif. Jadi ada kehangatan tetapi tegas. Jadi berikan hal-hal yang memang diperbolehkan oleh ibu bapak sesuai dengan aturan keluarga masing-masing tentunya, dan mana yang tidak boleh. Tetapi harus konsekuen dan konsisten. Ketika tidak dilakukan secara konsisten dan konsekuen, maka akan terjadi disiplin semu. Maka akan terjadi bahkan lebih rendah dari disiplin semu. Anak menjadi tidak disiplin ketika tidak terjadinya konsisten dan konsekuen dari gaya pengasuhan yang diberikan gitu. Dan dua terakhir adanya memberikan mediasi. Mediasi ini adalah waktu antara harapan dengan proses. Maksud saya harapan begini, maksudnya begini. Belajar di SDIT itu misalnya pukul 7.30. Maka pukul 7 anak sudah diberikan pemberitahuan, ajakan atau apapun ya, bahwa anak akan belajar pukul 7.30. Nanti harapannya kan 7.30 anak sudah bisa mulai belajar. Tetapi anak kadang-kadang ada yang banyak alasan atau dalam posisi lagi enak banget di salah satu posisi lagi nonton misalnya atau lagi main misalnya. Jadi kalau ada jarak, ada waktu antara harapan dengan proses, maka nanti insya Allah biasanya akan berhasil anak sampai di 7.30 mulai belajar gitu. Banyak kesalahan adalah pukul 7.30 belajar, 7.25 anak baru diajak. Makanya tidak jarang anak dalam kondisi nangis ataupun ya cemberut atau bahkan sama sekali tidak mau belajar. Jadi ketika hal itu terjadi, yang disalahkan bukan anak, yang disalahkan adalah kita sebagai orang dewasa tidak memberikan mediasi begitu ya. Yang berikutnya menggunakan prinsip see and white. See and white ini artinya ketika anak sedang melakukan kegiatannya, kita juga pandai-pandai melihat apa yang dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Dan white-nya di sini adalah menunggu apa yang seharusnya anak lakukan. Jadi jangan mau udahlah cepet lah. Dicepet-cepet anak itu. Udah diburu-buru, udah juga disabodo karena ibunya mungkin sambil masak atau ibunya sambil nonton tayangan televisi misalnya, sehingga prinsip ini untuk anak tertentu akan membunuh justru. Karena apa? Membunuh potensi maksudnya ya. Karena apa? Ngapain ibu saya juga tidak ngelihat, dia malah ngelihat TV kok, bukan ke saya gitu. Kalau dibahasakan. Atau white-nya ini kadang-kadang orang tua yang kurang bersabar karena dia lama mengerjakan PR-nya atau tugasnya, maka sudah sajalah ibu atau kakaknya yang mengerjakan. Ini beberapa gambaran yang mendukung dan yang tidak mendukung gitu ketika orang tua di rumah tidak melakukan hal-hal yang barusan saja disampaikan. Di slide berikutnya ada juga gambaran bahwa ketika di slide selanjutnya Bu Sofi atau siapa ini? Nah, jangan sampai ketika orang tua dan guru itu mengharapkan pembelajaran dengan baik, yang terjadi adalah seperti ini, ada tabir, ada penghalang antara anak dengan orang tua atau guru. Silakan di enter lagi Bu. Nah, ini. Jadi tidak ada attachment di sini, tidak ada kehangatan di sini. Yang ada hanya orang tua itu menakutkan bagi anak, guru itu menakutkan bagi anak. Bagaimana bisa terjadi pembelajaran yang bagus kalau anak dalam kondisi tertekan atau stres gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan slide sebelumnya tadi tidak ada tabir antara guru ataupun orang tua terhadap anaknya. Itu gambaran tentang bagaimana kita bisa membantu pembelajaran anak di rumah. Selanjutnya, ada gambar apa lagi? Oh ya, gambarnya adalah yang harus sama-sama juga difahami baik orang tua maupun guru, bahwa bukan seberapa cepat anak belajar. Karena kebanyakan mengatakan, anak saya sudah pandai membaca. Aduh, gimana ya anak saya belum?
Anak saya sudah pandai berhitung sekian. Aduh, gimana ya anak saya belum. Ibu bapak, yakinlah pada potensi anak. Dan yang terpenting tadi saya katakan, bukan seberapa cepat anak dapat belajar, tetapi seberapa tepat anak dapat belajar sesuai dengan potensinya. Kalau hanya untuk baca, tulis, hitung, sebetulnya tidak lebih dari 6 bulan pun bisa. Jika, catatannya itu, jika anak sudah pada fasenya, sudah matang, kesiapan belajarnya begitu. Jadi kalau terlalu dini juga tidak terlalu baik. Jika IQ anak normal ya, normal di sini antara 90 sampai dengan 100 untuk beberapa teori. Tetapi kalau anaknya IQ-nya di atas normal, tentunya ini ada beberapa perbedaan. Tetapi yang saya sampaikan ini yang standar saja dulu. Di bawahnya itu ada tertulis kurva normal, di mana ada anak pada umumnya, artinya anak tidak bermasalah, tetapi di sebelah kiri dan kanan itu ada anak-anak yang memerlukan kekhususan dalam layanan pembelajarannya. Baik itu yang high function maupun yang low. Jadi ada anak yang IQ-nya sangat tinggi, ada anak juga yang kurang atau di bawah rata-rata dari segi IQ. Atau ada juga anak yang memang ada masalah atau hambatan lain atau kesulitan belajar lain itu ada di kalau kurvanya ada di sebelah kiri berarti misalnya ya. Nah, jadi intinya bahwa semua anak itu bukan semua anak ya, semua anak sebetulnya memiliki kebutuhan khusus ya. Bukan berarti disabilitas yang permanen, tetapi ada saja anak yang memang memerlukan kekhususan dalam saat belajar atau saat hidupnya gitu ya. Di sini tuliskan selalu saja ada individu yang berkebutuhan khusus, yang memerlukan perhatian khusus dengan layanan yang khusus pula. Seperti hari ini saya menggunakan kacamata. Ini adalah kebutuhan saya. Karena ketika saya tidak pakai kacamata, maka tidak terlalu nampak jelas tulisan yang ada di hadapan saya. Begitu juga dengan ada anak tertentu. Anak tertentu tidak bisa memfokuskan perhatian jika terlalu banyak stimulasi misalnya. Itu kan kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Ada juga anak yang inginnya bergerak terus. Atau ada lagi juga yang anak senang banget sih matematika tapi paling benci bahasa. Atau sebaliknya juga jago semuanya tetapi di matematika dia bermasalah. Itu yang disebut dengan diskalkuli kalau matematika ya. Kalau disgrafia itu ada anak yang tulisannya sangat tidak terbaca begitu misalnya. Nah, itu juga kekhususan seorang anak. Di slide nanti kita perdalam di saat diskusi. Di slide berikutnya, ya, tidak ada anak yang bodoh. Kita menyebutkan bodoh karena kita melihat dari satu perspektif saja. Kadang-kadang ibu guru, pak guru, orang tua yang tidak paham tentang psikologi perkembangan akan mengatakan, aduh ini kok bodoh-bodoh amat sih. Anaknya rankingnya ke 20 dari 20 anak. Tapi sebetulnya anak ini sangat friendly sekali, sangat bersahabat sekali. Nah, orang tua atau siapapun yang menyebutkan bahwa anak saya bodoh itu karena ibu bapak atau para guru atau kita semua atau siapapun karena melihat kalau pintar itu ranking ke 1, kalau pintar nilainya bagus-bagus begitu ya. Nah, padahal tidak demikian, karena kita mengenal multiple intelligence. Itu ada di slide berikutnya. Banyak sekali kecerdasan atau disebutkan kecerdasan atau kata Howard Gardner. Jadi bukan saja hanya pengetahuan, bisa dia di musik, bisa dia di matematika, bisa itu lihat di slide berikutnya, bisa dilihat ada banyak sekali multiple intelligence. Ini sedikit gambaran. Ketika orang tua mengharapkan pelajaran kalau anak kelas 1 sampai kelas 1 khususnya ya, kelompok itu calistung ataupun mulai diberikan pelajaran-pelajaran yang sifatnya pengetahuan, maka kita bisa melihat di gambaran slide berikutnya, anak terlihat lelah, capek. Nah, bisa dibayangkan. Jadi orang tuanya sih senang, Bu Guru kasih PR, padahal anaknya sebetulnya lagi tidak terlalu diberikan PR, segala potensi yang ada. Tapi ibu bapak orang tuanya kadang-kadang meminta dibuatkan PR kepada gurunya dengan alasan biar anak belajar. Itu artinya tidak mempertimbangkan kondisi anak. Yang ada sini, anak jadi lelah dengan segudang tugas. Selanjutnya, tadi ini sudah disampaikan bahwa kecerdasan tidak hanya
pelajaran matematika, bahasa Indonesia, tetapi banyak sekali. Ada juga yang cerdas gerak atau tubuh. Mungkin saya sering menyampaikan di beberapa ada sangat jago. Jadi ada saya sampaikan. Jadi ada keluarga besar gitu. Ada keluarga Rudi gitu ya. Yang satu anaknya itu senang belajar, senang baca gitu ya. IQ-nya di atas 130. Orang tua tersebut memberikan nama dengan nama Rudi Habibie. Anak yang kedua ada juga Rudi lagi, tetapi anak yang kedua ini lebih senang masak. Pokoknya apapun bahan yang ada di dapur, kalau sudah dimasak oleh anak itu enak banget gitu lah. Itu dinamakan namanya Rudi Hairudin gitu. Atau ada potongan rambut yang mungkin luar biasa hebat gitu. Dia lebih senang menata rambut begitu. Namanya Rudi Hairudin. Salah ya, Rudi Hadiswarno. Dan banyak Rudi yang lain begitu. Termasuk ada Rudi Hartono. Dia lebih senang olahraga. Artinya apa? Kita semua orang tua tidak usah prihatin ketika anaknya di pelajaran tertentu tidak bagus, tetapi di potensi biasa. Jadi setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda tentunya. Itu yang ingin saya sampaikan gambar seperti ini. Di selanjutnya, karena ternyata waktu cukup cepat sekali berlalu, yang terpenting bagi kita adalah memberikan lingkungan yang kaya. Supaya apa? Supaya potensi anak dapat berkembang dengan optimal. Seperti apa? Di slide berikutnya digambarkan juga lingkungan yang kaya. Misalnya seperti ada anak bermain kotor-kotoran. Makanya di TV itu suka ada disebutkan dalam kotor ada belajar. Jadi biarlah anak main perong-perong, kita temani, kita arahkan begitu ya. Jangan sampai orang sekali gitu ya pembelajaran. Begitu juga dengan di rumah. Biarkan rumahnya acak-acakan karena anak melakukan eksplorasi, tetapi kiri saya gambar orang tua anaknya bagian dari bagaimana lingkungan yang sangat kaya. Kebanyakan orang tua yang tidak paham kalau cium tangan itu selalu anak yang harus cium tangan orang tuanya. Tidak ada gambaran seperti yang ditampilkan di layar ini. Karena apa? Merasa ya karena saya jagonya loh. Orang tua lebih tinggi daripada anak. Itu kurang memberikan stimulasi lingkungan yang kaya kalau seperti itu. Di gambar juga attachment di sana dihargai. Di sini juga ada lingkungan yang kaya. Mau nggak ya kita semua sambil basah-basahan begitu ya dengan anak begitu. Dan ini adalah gambaran yang jarang juga dilakukan oleh beberapa orang tua. Di slide selanjutnya ada terkait dengan gambaran. Jadi gambaran ini mudah-mudahan saja diberikan namanya stimulasi atau lingkungan yang kaya. Mereka bersyukur ya, alhamdulillah aku senang jadi anak ayah ibundanya, aku senang jadi murid ibu bapak gurunya begitu ya. Mudah-mudahan kata yang keluar dari apa yang dilakukan adalah alhamdulillah aku senang punya guru atau orang tua seperti itu. Di slide 2 terakhir ini adalah terkait dengan beberapa asuh atau perintah di mana setiap kita semua para orang tua ada kecenderungan melakukan gaya pengasuhan begitu. Ada yang autoritatif yang sebelah kiri atas kalau di saya itu orang tua memberikan pengasuhan secara hangat dan tegas. Ada diskusi di sana. Sedang sebelah kanan dari saya ini ada otoritarian atau otoriter, di mana biasanya orang tua mengatakan aku lebih hebat, aku lebih tahu, kamu anak masih kecil apa begitu. Jadi anak yang dibesarkan dengan otoritarian biasanya anaknya
ilmu, jadi sangat disiplin jika ada ayah bundanya, tetapi dia akan keluar dari apa yang menjadi norma keluarga ketika ayah ibunya tidak ada. Sedangkan yang di bawah otoritatif itu ada yang sangat menerima sekali. Biasanya ini disebabkan oleh adanya sejarah, mungkin susah untuk mendapatkan anaknya atau anaknya sakit-sakitan sehingga apapun yang diminta oleh anaknya diberikan gitu. Dan yang berikutnya ada yang sabodo, ini yang anaknya main, ibunya sibuk begitu ya. Kalau yang keempat ini ada dua kemungkinan. Jika anak mentalnya sehat, mungkin dia akan menjadi anak yang sangat mandiri. Tetapi kalau sebaliknya akan mencari kebahagiaan dari sumber lain. Itu yang harus hati-hati. Sedangkan yang di sebelah kirinya biasanya anaknya tidak pede, anaknya karena selalu diikuti semua kebutuhannya dan rapuh biasanya dari gaya-gaya pengasuhan yang ada. Ini adalah kecenderungan. Kita semua ada kecenderungan di empat ini. Ibu bapak, ayah bunda, orang tua yang hadir pada hari ini saya tidak tahu ada di tipe yang mana ya. Di selanjutnya di slide berikutnya disampaikan tentang ini 2 slide terakhir. Semoga kita semua orang tua ataupun guru dapat menjadi pemandu wisata bagi anak karena anak bingung. Kalau kita tidak memandunya dengan benar maka bisa jadi anak menjadi salah arah begitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya stimulasi pada pagi hari ini atau dilaksanakan oleh SDIT Hasanul Fikri, mudah-mudahan kebutuhan anak yang sedang melakukan penjelajahan dapat terpenuhi insya Allah. Memang kita semua harus selalu ikro dan ikro, belajar dan belajar, salah satunya seperti pada pagi hari ini. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, dan terakhir ini insya Allah never give up, bismillah saja. Dalam memberikan pelayanan kepada kita atau peserta didik untuk para guru. Demikian Ibu Sofi, selanjutnya sesarankan Ibu Sofi, mungkin saya akan lebih senang ketika kita berdiskusi. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Mundel lagi ya, Masya Allah. Saya benar-benar banyak banget Bunda catatan di sini. Masya Allah, lihat tuh. Hebat, Masya Allah, terima kasih. Terakhir Bunda, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah ada dari audiens kita hari ini, ayah bunda semuanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Bunda, for your information, Bunda di sini sudah saya kurasi 30 pertanyaan, juga ada yang bertanya secara langsung, ada 10 pertanyaan, ada juga yang tadi baru saat dia bertanya itu ada 15 pertanyaan lagi, jadi kira-kira bisa kita bahas semua nih Bun, ada sekitar 70 pertanyaan. Ya, diserahkan ke Ibu. Ini ada Ibu Evi, katanya dari Panjang, dari Lampung, Masya Allah selamat bergabung. Hebat sekali Bunda, alhamdulillah hari ini audiensnya ternyata banyak banget, ada yang dari Makassar, Lampung, Indramayu Bunda, ada dari Bogor dan lain sebagainya. Mungkin kita akan mengkurasi lagi pertanyaan-pertanyaannya Bunda supaya tidak perlu semuanya barangkali ya. Di sini ada pertanyaan yang menarik. Yang pertama katanya tadi bagaimana memposisikan lembaga pendidikan dalam tanggung jawab pendidikan untuk anak katanya. Jadi orang tua ini ingin memposisikan lembaga ini seperti apa sih? Mungkin base-nya pada ini kali ya, pendidikan ini bahwa tanggung jawab dari orang tua mungkin pada dasarnya. Lalu bagaimana memposisikan lembaga seperti itu? Karena banyak juga orang tua yang benar-benar ketika masukkan anaknya, ya udah deh, karena saya udah sekolah, pendidikan itu udah jadi tanggung jawab misalnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara memposisikan lembaga pendidikan dalam tanggung jawab pendidikan untuk anak? Itu mungkin yang pertama, Bunda. Ya, baik, terima kasih Sofi. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi yang harmonis antara sekolah dan orang tua. Kolaborasi di sini mempersyaratkan juga tentunya sekolah siapapun atau dimanapun lembaganya harus juga membuat strategi atau program-program, apalagi sekarang dalam posisi daring ya. Nah, katakannya lagi harus ada kesepahaman program antara orang tua dan sekolah begitu. Nah, ketika sudah bersepakat program apa yang yang mau diprioritaskan, ketika bersepakat itu akan lebih mudah begitu. Karena memang betul secara formal pendidikannya ada di sekolah begitu ya. Tetapi tidak akan bisa terjalin karena anak-anak sekarang lagi di rumah. Oleh karena itu tadi
ketika misalnya sekarang pelajarannya tentang apa? Tentang membaca atau tentang olahraga, apapun pelajarannya, sampaikan kepada orang tua terlebih dahulu. Fokus kita. Jadi para guru, bahasa Sundanya omat ya, para guru jangan sampai hanya memberikan tugas kepada orang tua. Orang tua bukan bu guru, orang tua bukan pak guru. Jadi tolong ada task analisis. Jadi rincian tugasnya jelas begitu, sehingga orang tua mampu memberikan layanan hampir mirip lah dengan bapak ibu guru di sekolah begitu. Ya, termasuk pertama persepsinya, sampaikan yang kayak tadi itu. Kata kunci mediasinya juga harus sampaikan. Nah, yang terpenting ketika program apa yang disampaikan, buat analisa tugasnya, langkahnya apa saja, sehingga orang tua tidak bingung, tidak darting, karena orang tua tahu apa yang menjadi tugas yang dilakukan. Itu intinya. Kolaborasi yang harus. Kolaborasi dan kesepakatan untuk PR juga guru-guru. Ketika mungkin akan daring lagi, menyampaikan juga bagaimana cara menyampaikan pembelajaran pada anak, begitu ya Bunda ya? Oke, semoga bisa menjawab Bunda tadi pertanyaan yang pertama, dan selanjutnya barangkali Bunda kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada cara menemani emosi katanya. Saya gampang emosi ya katanya. Begitu Bunda. Bagaimana caranya katanya? Iya, gampang emosian ya. Ya karena orang tua bukan bu guru. Sehingga tadi konsep atau prinsip see and white atau mediasi itu kan tidak terlalu disiapkan oleh orang tua, karena kan biasanya udah terserah aja bapak ibu guru di sekolah begitu. Cara guru pahami tentang karakteristik anak, tentang perkembangan anak. Sebagai contoh, anak usia 3 sampai 7 tahun, usia 7 tahun ya terkadang di 6 tahun itu usia masa bertanya. Apapun anak itu akan dia tanyakan. Contohnya, Bu ini apa? Kata orang tua, ini bunga sayang. Nanti gak lama kemudian, Ibu ini teh apa ya? Bunga. Tadi pakai sayang, saya udah tinggal bunga. Nanti ketiga nanya lagi beberapa menit kemudian, Bu ini tuh apa? Ari kamu, kan ini teh bunga. Nah, sudah keluar emosi ya. Tanpa sadar bahwa justru anak yang sehat usia 3 sampai 7 tahun itu justru masa bertanya. Ketika ada anak di usia 3 sampai 7 dia manis saja, tidak ada pertanyaan, itu kita tambah lagi ke kelas 3 deh. Kelas 3 itu di perkembangan suka dibilang masa yang menyebalkan, karena anak sudah mulai protes. Kadang-kadang harapan orang tuanya malah sebaliknya yang dilakukan. Nah, kalau orang tua yang paham tentang perkembangan anak, justru kalau anak di usia kelas 3 tidak menyebalkan, itu tidak sehat. Itu ya memang darulahnya begitu ya. Jadi kita harus paham tentang fase perkembangan. Insya Allah kalau paham, oh iya ini kan fasenya gitu kan. Nah nanti misalnya ada juga nih di peserta talkshow ini sudah usia di 17, itu kan juga masa sampai dengan 24 ya, masa krisis identitas, lagi masa mencari. Nah artinya kita harus paham tiap perkembangan. Kalau usianya prasekolah seperti apa, usianya sekolah seperti apa. Insya Allah akan berkurang emosinya. Begitu. Jadi mengetahui fase perkembangan anak itu yang jadi kuncinya, supaya kita tahu kalau anak ini banyak nanya atau anak ini caper misalnya, cari-cari perhatian. Misalnya bahkan itu misalnya bisa jadi itu adalah fase perkembangan anak tersebut, begitu ya Bunda ya? Jadi sebenarnya Bunda di sini juga sekalian ada yang bertanya, jadi sebenarnya yang bikin kita darting itu sebenarnya apa sih Bunda? Karena sebetulnya kan tadi pendidikan tuh ada di dalam pertamanya base-nya ada di orang tua seperti itu. Jadi tapi kenapa sih kita teh mani darting pisan tuh? Jadi kenapa nih kira-kira nih Bun gitu? Ya itu salah satunya mungkin tadi informasi yang agak kurang, atau orang tua mengukur potensi dirinya, bukan potensi anak. Orang tua mengatakan 2 tambah 2 itu kan gampang. Iya kata ibu bapak yang sudah lulus SMA, yang sudah perguruan tinggi. Untuk anak ini sesuatu yang baru. Makanya tadi ada see and white. Tunggu dulu.
sambil lihat gitu. Itu yang harus juga menjadi prinsip orang tua dan guru. Yang berikutnya jangan mengukur pada diri, jangankan kepada ibu bapak orang tua yang jauh sekali kohort itu rentangan umurnya. Sedangkan pada anak seusianya saja potensinya beda-beda. Jadi wayahna bapak ibu dan kita semua para guru harus bersabar, harus tahu juga perkembangan pastinya ya. Insya Allah, kalau di Islam kan ikhtiar itu yang wajib. Setelah itu ya tawakal sama Allah. Dan Allah tidak akan menyanyiakan usaha ikhlas hambanya. Begitu aja yang yakin. Insya Allah dengan sama-sama bisa, apalagi dikondisikan dengan Robi Habli Minas Sholihin, mudah-mudahan bisa membantu saat proses pembelajaran diberikan kemudahan oleh Allah diantaranya. Oke, jadi wait and see ya. Jadi pokoknya kita perlu banyak bersabar, dan kalau misalnya orang tua itu selalu diajarkan dari dulu oleh orang tua saya selalu diajarkan kalau misalnya saya lagi bandel karena saya cukup orangnya eksploratif begitu ya. Tapi ayah dan ibu saya selalu bilang Robbi habli minas sholihin sambil dipegang ubun-ubunnya seperti itu ya Bun ya, karena perkataan orang tua itu yang keluar itu harus hati-hati karena menjadi doa yang diijabah begitu ya Bunda ya. Jadi benar-benar harus terjaga lisannya, terjaga juga emosinya seperti itu, dan mengetahui perkembangan dan melihat dari sisi anak-anak, dari sisi perkembangan anak-anak ya, bukan melihat dari sisi orang tua, orang dewasa begitu ya Bunda. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi nih Bunda, ada cara bagaimana menyiapkan nama ini masih tergantung dengan bimbingan orang tua, katanya tiba-tiba sudah harus masuk kelas katanya gitu. Mungkin ini tipe pendidikan yang tadi bagaimana nih Bunda cara mempersiapkan anaknya nih katanya masih tergantung pada orang tua. Oke, itu kata kuncinya adalah kematangan belajar dan kemandirian belajar. Kematangan dan kemandirian belajar, khususnya kemandirian belajar, itu memang tidak bisa dihafal. Tidak bisa diberikan instan 1-2 hari. Itu harus diberikannya jauh-jauh hari. Oleh karena itu, para orang tua yang masih memiliki anak usia prasekolah, guru mengajar di prasekolah, itu anak diberikan pertama fondasi. Tadi saya katakan saya senang nih dengan bahasa tadi Ibu Siti dan teman-teman. Satu fondasi untuk calistung berarti motoriknya harus bagus. Fondasi untuk sekarang fokus ke jadi anak ini selalu ingin ditemani begitu ya. Itu kemungkinan atau saya prediksi adalah anak belum dibiasakan kemandirian seperti setelah makan menyimpan piring sendiri, atau lagi makan mungkin masih disuapin, mungkin anak melenggang saja gitu, sementara tasnya dibawakan oleh orang tuanya atau pembantunya atau siapalah, mungkin itu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian anak dalam belajar, sehingga ketika masuk SD, ketika anak harus sudah mulai belajar yang sesungguhnya, anak belum siap. Nah itu. Nah sekarang tapi tidak juga menjadi harus prestasi, mulai saja dari sekarang beri anak tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, sekarang sudah makan. Jadi sayang, kita makan ya. Sama makan. Anak makan seminggu, masa anak makan. Tidak apa-apa. Ada yang disebut dengan operant conditioning. Jadi, anak akan terkondisi. Kalau memang dikondisikan oleh orang tuanya. Atau yang kedua, kalau anaknya sudah makan, walaupun ada pembantu, tolong bilang, nah, bawa ke belakang. Atau dinaikkan lagi grade-nya, anak mencuci. Pertanyaannya lagi, mencuci piringnya belum mediasi bagian upaya anak tidak bisa 1 minggu ayah bunda, jadi agak bersabar, tapi berikan dia tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan tanggung jawab nanti anak diberi, jadi beri tugas yang sesuai dengan yang sesuai dengan potensinya dan kemampuannya pastinya ya. Itu saja barangkali. Dari hal-hal yang kecil ya, berpakai
training saat mau mandi kan kadang-kadang orang tua yang nggak sabar malah lama udah anak dimandiin, makan lama disuapin, jalannya lama mungkin digendong. Wah, itu sebetulnya adalah secara tidak langsung kita sedang memberikan poin-poin kegagalan buat anak. Untuk orang tua yang memang sayang sama anak, berilah tanggung jawab sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan kemampuan anak. Itu barangkali caranya. Oke, benar. Jadi harus ada ketegasan dan ada sedikit tega ya untuk mendidik anak ya. Jika misalnya anaknya tapi nggak mau, misalnya ada rasa tega, harus ada rasa tega dari orang. Ya, tega yang membangun sebetulnya. Tega dan belajar. Oke, Bunda. Mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir kali ya Bunda ya, karena waktu sudah mau jam 10:30 juga. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ini katanya, saya berusaha membatasi penggunaan terhadap anak saya katanya, misalnya tidak boleh lebih dari jam 11 malam. Ternyata efeknya malah bilangnya nggak ngerti katanya. Anak zaman sekarang ya beda sama zamannya Umi katanya gitu. Akhirnya sering cari alasan nginep di rumah temennya. Ada kegiatan katanya. Padahal hanya begadang sampai larut main gadget. Bagaimana nih Bunda solusinya katanya gitu. Ya, kata kuncinya lagi adalah memberikan pemahaman. Memang yang mudah. Ketika anak melakukan, dan ini juga akan ditentukan oleh berapa usianya ya. Tapi pada dasarnya yang orang tua lakukan ada sudah benar. Saya setuju. Jadi memang gadget harus dibatasi penggunaannya. Karena tidak mungkin sekolah juga memberikan tugas sampai termalam sebetulnya. Jadi pertama saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Tetapi yang kedua ditambah dengan pemahaman. Berikan pemahaman tentang ekses atau dampak negatif dari gadget. Dan positifnya juga tentunya. Nanti ketika anak sudah paham, insya Allah dia akan bisa juga terinternalisasi dalam diri anak tentang penggunaan gadget tadi. Daripada seperti yang tadi disampaikan, karena dilarang lantas ada alasan untuk nginep di rumah teman, tetapi sebetulnya karena mau menggunakan gadget gitu ya. Jadi berikan pemahaman yang real kepada anak tentang gadget. Itu. Oke, jadi diberikan pemahaman yang real, yang konkret, karena anak masih selalu ingin sesuatu bukti yang konkret ya Bunda ya, untuk bisa paham aturan-aturan dan lain sebagainya. Nah ini mungkin Bunda ada pertanyaan yang terakhir, katanya ini bagaimana katanya cara agar kita menyamakan frekuensi dengan anak agar dalam belajar itu bisa sejalan tanpa ada tekanan dari kedua belah pihak, mungkin dari anaknya supaya tidak tertekan, orang tua tidak tertekan. Bagaimana caranya menyamakan frekuensi ini katanya Bunda? Mediasi. Mediasi, oke. Jadi tadi saya katakan mediasi itu ada waktu antara titik harapan dengan proses. Jadi ketika anak harus belajar matematika atau diam tertentu, jangan merampas anak yang terlalu dekat sehingga jangan memberitahu anak terlalu dekat dengan waktu sasaran sehingga anak merasa terampas. Tadi saya sudah contohkan misalnya anak lagi nonton Doraemon, anak lagi seru-serunya nih nonton Doraemon, tiba-tiba orang tua bilang, ayo cepet udah jam 7.25, kan 5 menit lagi harus sekolah di SDIT, terus tugasnya banyak. Anak lagi nyaman, bagaimana mau ikhlas rela? Nah orang juga akan menjadi karena apa? Kita mau belajar, padahal tidak terjadi mediasi sesungguhnya. Coba kalau ibu orang tuanya mempersiapkan dulu. Tadi saya contohkan pukul 7.00, sampaikan bahwa kita mau belajar pukul sekian. Anak Bu belum mengerti jam, oke. Dibilang, nah sekarang pukul 7 panjang ke angka 11, jarum pendek ke angka 7 misalnya ya. Nah, nanti Mama akan ke sini lagi kalau jarum panjang di angka 3, jarum pendek di angka 7. Artinya kan 7.15. Dari situ juga kita bisa membelajarkan tentang jam.
Padahal masih ada spare waktu kan, 15 menit sebetulnya. Kita anggap khawatir anak masih nyaman dengan tontonan tadi. Bisa aja kan gini, nanti kan itunya Doraemonnya masih 10 menit lagi. Kita masih punya waktu, kita nggak akan darting, yakin. Nah, itu kalau seandainya sudah sama-sama paham, bersepakat, itu artinya satu frekuensi. Baru nanti pas masuk di jamnya, lakukan apersepsi. Apersepsi itu Apersepsi, kan dulu. Saya hebat nih, sekarang sudah pukul 7.30. Kata Bu Guru, kita akan belajar ya. Apersepsi masukin dulu matematikanya dulu sedikit sampai ke pelajaran yang sesungguhnya. Dan terakhir jangan lupa di terakhir dikasih penutup, jangan anak masih mengerjakan sudah bubar. Walaupun dengan orang tua, paling tidak katakan, sayang, mama tidak bisa menemani sampai dengan selesai karena mama mengerjakan ABCD. Ada penutupnya juga, ada penutup. Jadi jangan sampai lepas begitu saja. Tinggal di terakhir sambil buat komitmen lagi juga. Oke, nanti besok kita belajar lagi, mudah-mudahan lebih menyenangkan misalnya. Dan katakan selalu reward pastinya. Dan reward kan tidak mesti berarti hadiah. Dengan jempol sudah reward. Dengan mengatakan kamu hebat itu juga sudah reward. Jadi kita jangan terlalu mahal dengan reward minimal dengan bahasa lisan ataupun gesture mungkin itu yang justru akan membantu anak. Karena murah sekali. Itu barangkali beberapa langkah yang bisa dilakukan. Oke, baik. Jadi ternyata Bunda segala sesuatunya ini bisa dijalankan ketika memang komunikasi yang kita bangun dengan anak itu terjalin secara efektif ya Bunda ya. Jadi tidak bisa mau ini mau itu tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, ingin anaknya begini begitu tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, berarti komunikasi yang efektif ini juga jadi salah satu kunci ya Bunda untuk keberhasilan pola asuh di masa pandemi ini, baik pandemi ataupun tidak pandemi juga sama aja Bunda ya. Iya betul. Oke, alhamdulillah Bunda, terima kasih banyak sudah beberapa pertanyaan ini rangkuman dari banyak pertanyaan yang lain yang sudah masuk, alhamdulillah. Kalau gitu Bunda, ada barangkali satu dua hal yang ingin disampaikan bagi ayah Bunda yang hadir menjadi partisipan di talk show kali ini tentang mempersiapkan pendidikan di era pandemi ini. Baik, terima kasih Ibu Sofi, Ayah Bunda semuanya. Yakin bahwa setiap usaha atau ikhtiar yang dilakukan dengan ikhlas itu akan membuahkan hasil. Jadi seperti yang di slide terakhir saya, never give up. Anak dengan segala potensinya. Anak dengan segala kecerdasan yang dipunyainya, tetap dia punya potensi. Tinggal seberapa besar kita memberikan kesempatan untuk anak mengaktualisasikan dirinya. Itu saja. Dan yang terpenting bahwa anak yang ranking 1 bukan anak yang bisa jago baca duluan atau matematika duluan, tetapi banyak kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak yang tentunya berbeda-beda. Itu saja. Dan yang terakhir adalah mudah-mudahan kita bisa memberikan gaya pengasuhan dengan penuh cinta. Kalau Islam memberikan arahannya sebetulnya di otoritatif itu hangat tapi tegas. Jadi ada diskusi dengan aturan. Kalaupun ada anak melenceng-melenceng karena mungkin ketidaktahuan, maka berilah ketegasan, tetapi dengan cara kehangatan. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan cara seperti itu. Begitu, Ibu Sofi? Amin, ya Rabbal Alamin. Bunda jazakallahu khairan katsir, Bunda, Masya Allah, hebat banget. Pokoknya mah mundel pokoknya. Barakallahu fiik, semoga Bunda nantiasa diberikan kesehatan dan juga kebaikan-kebaikan berlimpah kepada Bunda dan juga keluarga. Terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktunya. Tapi Bunda sebelum jangan dulu berpisah. Bunda ada ini dong, saya boleh minta tolong satu lagi Bunda. Ada pertanyaan dari Bunda mungkin yang dari tadi sudah disampaikan. Ada nggak Bunda pertanyaan yang paling
menarik buat Bunda? Satu deh, nggak apa-apa. Yang dua nanti kita tanyakan kepada Bu Hani. Ada nggak Bunda ya? Dari Bunda ceritanya. Yang tentang kemandirian. Yang kemandirian. Mempersiapkan anak yang selama ini masih tergantung bimbingan orang tua itu, Bun? Ya, bisa. Oke, siapa nih? Kira-kira yang bertanya tadi ini nanti juga akan kita lacak sama adminnya. Siapa yang tadi bertanya? Dia satu buah buku Al-Fatih 14321481. Selamat kepada pemenangnya. Oke, dan ada sedikit kenang-kenangan dari SD Hasanul Fikri yang sekarang masih virtual barangkali ya. Nanti insya Allah disampaikan dianterin ke rumah pun. Oke, boleh barangkali Ibu Hani di sebelah sini. Iya. Ini ada sedikit. Bunda, jangan dilihat bentuknya ya, jangan lihat barangnya, Insya Allah. jangan Insya lihat Allah. harganya, tapi ini adalah tanda cinta kami, tanda terima kasih kami atas semua bantuan yang sudah Bunda berikan pada kami hari ini. Semoga bermanfaat, tolong diterima. Amin. Berikan pada simbolis saja kepada Bu Sofi. Oh ya. Bila, air. Amin, amin ya Rabbal Oh, mau alamin. difoto dulu katanya Bunda. Oh iya ya. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wah, dititipin ke saya berarti saya yang nganterin nih. Bunda, terima kasih banyak atas waktunya. Jazakallah khairan katsiran sudah meluangkan waktu. Oke, nah kita sekarang sebelum berpisah mungkin akan foto bersama dulu. Siapkan kamera, buka dulu kameranya Ibu dan Bapak supaya masih bareng bersama dengan Bunda Neni Triani. Jadi ini timnya nanti dikasih aba-aba nih ya. Coba udah kebuka nih kameranya semuanya, mana senyumnya? Lipennya udah dipakai belum lipennya? Eyeshadownya, aduh eyeshadownya udah luntur barangkali tadi, aduh. Sudah? Oke, kita kasih aba-aba ya. 3, 2, 1, cheers. Oke, kita kasih jempolnya bareng-bareng. Kita kasih jempolnya bareng-bareng. 3, 2, 1, cheers. Oke, kasih lagi yang bebas gayanya. Dan Bunda mengekspresikan hari ini. Apakah senang? 1, 2, cheers. Kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bunda. Kami selama ke belakang tadi, Masya Allah. Ada beberapa catatan yang penting banget untuk kita ketahui bersama, untuk kita menjadi catatan penting kalau bisa ditempel di dinding gitu ya di kamar, bahwa ternyata pendidikan itu bukan seberapa cepat anak itu belajar tadi ya sudah disampaikan, tapi seberapa tepat anak belajar sesuai dengan potensinya. Jadi jangan pernah jangan-jangan barangkali kitanya yang tidak bisa melihat potensi yang ada pada anak kita. Maka dari itu jangan lupa, jangan pernah salah memilih lembaga pendidikan. Tentunya insya Allah SD Hasanul Fikri juga berusaha terus untuk bisa memaksimalkan potensi anak-anak sesuai minat dan bakatnya. Karena kita di sini tidak ada sistem ranking atau sistem apa, semuanya kita mencoba untuk memberikan inklusif, tidak eksklusif, tapi inklusif dengan setiap kebutuhan anak-anak terakomodir di SDIT Hasanul Fikri. Kalau gitu untuk Ibu tadi yang sudah bertanya tentang bagaimana mempersiapkan anak yang selama ini masih tergantung bimbingan dengan orang tua, boleh ke sekolah untuk mengambil hadiahnya. Kemudian ada juga, ini ada pilihan yang sudah dari yang tentang bagaimana cara menemani anak belajar tapi ibunya yang emosi katanya. Nah ini ada dari siapa nih ya, ini mendapatkan
hadiah berupa set alat masak nih, Masya Allah, luar biasa. Pisau. Pisau ini dua mata kan ya, ada yang tajam, ada yang tumpul. Nah ini ibaratnya filosofinya yang tajam dia tegas seperti itu ya, tapi bukan emosi, tegas. Dan yang satunya lagi dia tumpul supaya tidak mencelakai pemakainya kayaknya ya. Nah dan di sini juga ada yang terakhir, ada katanya mana nih? Oh ini nih, saya berusaha membatasi penggunaan gadget terhadap anak remaja saya katanya dan lain sebagainya. Itu nanti dicari juga oleh admin, diumumkan di grup untuk untuk orangnya, dan hadiahnya adalah ini dia. Mendapatkan satu buah picture. Nah hadiah ini dapat diambil nanti sekalian main ke sekolah ya. Sekalian ketemu sama saya, sama Bu Hani, sama Bu Iza tadi, sama Bu Siti tadi, dan sama guru-guru yang lainnya. Kalau gitu sekarang juga saya ingin sedikit memberikan pengumuman tentang PPDB bahwa penerima SDIT Hasanul Fikri kali ini masih menerima penerimaan siswa peserta baru tahun pelajaran 2021-2022. Adapun waktu pendaftarannya ada di gelombang 1 dan gelombang 2. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada di gelombang 2 yang tentunya kita memaksimalkan penuh tentang bagaimana potensi anak peserta didik. Jadi kita benar-benar memaksimalkan mutu pendidikan, tidak kuantitas, tapi kita memperhatikan betul kualitas yang akan kita sampaikan. Kemudian jangan salah, kita juga ada beberapa voucher, ada beberapa diskon, pasti senang dong. Ibu-ibu, saya juga ceritanya udah jadi ibu-ibu, jadi udah sama diskon-diskon. Jadi kita ada diskon-diskon dan lain sebagainya, silakan boleh datang ke SDIT Hasanul Fikri untuk informasi lebih lanjutnya. Ada diskon 25% uang pangkal misalnya, dan lain sebagainya. Ayah dan bunda boleh hadir di SDIT Hasanul Fikri dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 sampai jam 2 siang. Kalau gitu, terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada ini parenting 1.0. Nah, insya Allah, kalau audiens semua bisa lihat di sini ramai sekali di belakang pendukung-pendukung saya. Masya Allah. Oke. Insya Allah, terima kasih, insya Allah kita bisa ketemu lagi nanti di acara parenting selanjutnya yang lebih meriah lagi, yang lebih heboh lagi, yang hadiahnya lebih banyak lagi, Bu. Barangkali. Oke, saya Sophie Karimanisa dan juga panitia, kru, guru, kepala staf, saya mewakili SDIT Hasanul Fikri pamit undur diri dari ruang meeting ini, dari ruang webinar ini, dari ruang talk show ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas segala waktunya, apresiasinya, dan juga partisipasinya ayah dan bunda semuanya. Saya doakan semoga ayah dan bunda dan kita semua bisa menjadi orang tua yang paripurna, menjadi orang tua yang memberikan pendidikan tidak sama sekali meninggal di belakang kita. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Evi yang dari Lampung, Masya Allah. Bunda, terima kasih banyak. Mama Nafis, ada siapa lagi nih? Ada Ibu Ferry dari SLB Nanda katanya. Lampung. Ada juga, wah banyak banget nih yang sudah hadir. Boleh sekarang semuanya sudah boleh meninggalkan meeting.